Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah Bapak Ibu pendidik yang hebat, kali ini saya akan mempraktikkan aksi nyata saya dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya tentang merdeka belajar. Sebelum saya menyampaikan materi, maka perkenalkanlah nama saya Muhammad Hanafis SPD, Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang topik 1, Merdeka Belajar, di mana di dalam topik ini terdiri dari 5 modul. Yang pertama, modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita langsung saja akan masuk kepada modul pertama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di dalam modul ini menjelaskan 3 poin. Menjelaskan 3 poin mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama adalah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Dengan menjadi guru, kita hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk menambah kapasitas diri. Kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Peran kita sebagai pendidik yaitu kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Sedangkan pada poin kedua, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ternyata peran kita seorang guru atau pendidik sangatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas dari segi memfasilitasi proses belajar atau bekerja kelompok, atau hal sekecil ucapan pujian maupun cemooh yang tidak disengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid kita. Kemudian kita akan masuk ke poin ketiga, ingin menjadi guru seperti apa kita? Guru yang dikagumi, guru yang bertutur kata lembut, guru yang selalu menyimak pendapat kita, atau guru yang selalu menyemangati kita. Apakah ada sosok guru yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, yang membuat Bapak Ibu guru ingin ingat saat ini? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Kita masuk kepada modul kedua, mendidik dan mengajar. Di dalam modul ini terdapat 3 poin yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Pengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajar merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar salah satu dari mendidik, sementara pendidikan merupakan tempat penaburan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Kemudian di dalam poin kedua, pendidikan selama 1 abad. Apa yang dikatakan sebagai pendidikan selama 1 abad itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, penggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia dan memperkenalkan sistem among ing ngarsa sung tulada ing madya mangun karsa tut uri handayani. Kemudian poin ketiga, menjadi manusia secara utuh.
Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Hal tersebut menandakan sebagai manusia yang berbeda, manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai diri. Dan itulah kodrat sebagai manusia. Kita sebagai guru, pendidik dapat berperan dalam membantu murid memahami kebutuhan lahir dan batin agar tercapai keseimbangan dan menjalani hidup. Kita masuk ke modul ketiga ya, maaf. Modul ketiga ini hanya ada 2 pembahasan materinya. Yang pertama, kodrat murid. Di dalam kodrat murid, kita akan membahas 3 pemahaman. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Sedangkan kodrat alam merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kemudian, kodrat zaman itu merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, asas trikon. Di dalam penjelasan di platform Merdeka Belajar, asas trikom itu dibagi menjadi 3, yaitu sesuai dengan namanya, yaitu continue, convergent, dan concentris. Apa itu continue? Continue itu merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan convergent yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Sedangkan yang poin ketiga, konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Kita masuk ke modul keempat. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa efektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Kemudian yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Dengan teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian biologis, yaitu seperti rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia. Yang kedua, bagian intelligible, yaitu seperti kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan yang dapat dirubah karena pengaruh keadaan lingkungan dan pendidikan. Kita akan masuk ke modul terakhir, modul kelima. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada poin pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang A, selamat dan bahagia. Setiap pendidik sebaiknya harus mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri. Sedangkan yang kedua, sistem Among. Menurut Ki Hajar Dewantara, memperkenalkan sistem Among ing ngarsa sung tulada ing madya mangun rasa tut wuri handayani. Ing ngarsa sung tulada itu di depan memberi teladan. Sedangkan in madya mangun karsya
di tengah membangun kehendak. Dan sedangkan Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan. Ini merupakan azas terpenting yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Yang pertama, membimbing murid memperbaiki bangsa. Mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong, membantu murid lain dalam mengalami kesulitan belajar. Hal tersebut akan dapat mengembangkan kecerdasan sosial emosional melalui pengalaman belajar. Sedangkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, menurut Ki Hajar Dewantara, menghidupkan, menambah, dan mengembirakan perasaan kesosialan tidak akan dapat terlaksana jika tidak didahului oleh pendidik diri atau pendidik individu, karena inilah dasarnya pendidikan budi pekerti. Baiklah, Bapak Ibu, guru hebat seluruh Nusantara, demikian pemaparan materi Merdeka Belajar yang saya peroleh dan saya pahami dari hasil pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Pemaparan ini merupakan aksi nyata saya yang saya lakukan untuk menyebarkan pemahaman hasil dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, mohon berikan umpan balik dari paparan materi yang telah saya sampaikan. Link umpan balik ada di deskripsi video ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.